Bercermin. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti biasa, untuk mempersingkat waktu, aku berdandan di mobil. Demikian pun siang itu. Sambil bercermin, aku tersadar. Ternyata hampir 1 bulan nyaris tidak bercermin. Berlanjut hingga mendekati 2 bulan. Seperti kebanyakan kaum wanita yang membutuhkan cermin, demikian juga aku. Salah satu fungsi benda mati ini untuk mengecek penampilan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Cermin membantu kita untuk melihat diri sendiri. Sebagai pengganti cermin, aku memerlukan suami untuk mengomentari penampilanku. Sesama merupakan cermin perilaku kita. Ia bisa mengoreksi, memberi masukan, saran atas sikap dan tindak laku kita. Aku ingat saat mulai bekerja pada perusahaan baru. Beberapa rekan kerja menunjukkan sikap tidak welcome padaku. Aku mereka-reka apa yang telah kuperbuat hingga mereka tidak menyukaiku. Apakah iri pada orang baru yang ditugaskan mengevaluasi pekerjaan mereka? Pada suatu kesempatan, saat berbicara dengan manajer, ia berkata bahwa mereka tidak menyukai cara aku berbicara yang terdengar menekan. Terkaget, ternyata sikap dan cara yang selama ini biasa saja, bukan hal biasa buat orang lain, bahkan membuat mereka tidak nyaman. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak mau mendengarkan ajarannya. Mereka sangat percaya pada diri sendiri, menganggap semua yang dilakukan sudah benar dan sesuai hukum Taurat, bahkan kadang hingga mengabaikan kehidupan sesama demi hukum Taurat. Mereka sombong, tidak mempunyai sikap rendah hati untuk mendengarkan perkataan orang lain. Perikop ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati dengan cara mau mendengarkan diri sendiri dengan cara bercermin, berintrospeksi dan mendengarkan suara hati tanpa henti hingga menemukan kelemahan diri dan akhirnya
mampu mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Juga mendengarkan sesama yang mengetahui kelemahan kita. Terbuka, senang menerima koreksi untuk memperbaiki. Mari bercermin pada diri sendiri dengan rendah hati, mendengarkan sesama hingga menjadi pribadi rendah hati serta mengasihi sesama seperti yang dikehendaki Yesus. Allah sumber pengharapan dan kasih, ampuni aku yang sering menyalahkan orang lain tanpa mampu mengetahui kelemahan diri. Beranikan aku untuk bercermin hari lepas hari hingga mengetahui kehendak-Mu. Amin.